Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah fa inna kulla dhalalatin fin nar. A'adzani wa iyyakum minan nar ya ibadallah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila sampai hari kiamat. Ya ibadallah, para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada seluruh jamaah agar bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia akan dimudahkan dengan segala kemudahan, di akhirat akan Allah muliakan dengan kemuliaan surga. Ya ibadallah, ketakwaan merupakan kesuksesan seorang hamba. Maka Allah katakan, akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa. Lalu Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada kita kemudahan kehidupan dunia dan di akhirat, dan Allah akan berikan kepada kita jalan keluar dari segala kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bagi dia jalan keluar, dan Allah akan berikan dia rizki dari arah-arah yang dia tidak sangka. Ketakwaan merupakan kunci kebaikan dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka itu Allah menginginkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa agar Allah mudahkan kita di dunia dan di akhirat. Di antara salah satu cara Allah untuk menjadikan kita termasuk golongan orang bertakwa, Allah wajibkan kita puasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ternyata di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita berpuasa karena Allah ingin memuliakan kita di dunia dan di akhirat, yaitu dengan ketakwaan. Karena ketakwaan kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala faqad faza fawzan 'azima. Mereka telah sukses dengan kesuksesan yang sangat besar. Ya ibadallah, hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan. Kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik, yang termahal, kesempatan yang paling indah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk masuk bulan Ramadan ini, bagaimana tidak? Karena kesempatan di bulan Ramadan ini, kesempatan yang paling besar Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Allah tutup pintu-pintu neraka.
Allah mengangkat seorang hamba menjadi hamba yang bertakwa. Allah gugurkan dosa-dosa, Allah bebaskan dari api neraka. Allah lipat gandakan amal yang sedikit menjadi amal yang banyak. Bahkan barang siapa yang beramal satu harinya pada malam Lailatul Qadar, maka akan dihitung bagaikan orang beramal 83 tahun lebih. Ya ibadallah, ini kesempatan yang besar. Kesempatan yang besar bagi kita. Yang Allah berikan kesempatan ketemu Ramadan, berarti Allah berikan kesempatan kita untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza sunibatil kabair. Kata Rasulullah SAW, di antara Ramadan ke Ramadan berikutnya akan menggugurkan dosa jika menjauhi dosa-dosa besar. Dengan bertemunya Ramadan saja, lalu kita menyambut Ramadan dengan ketakwaan, keikhlasan, keridhaan, dengan ibadah kepada Allah, Allah gugurkan dosa kita yang telah berlalu selama setahun, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Maka disebutkan oleh para ulama, barang siapa yang Allah mudahkan bertemu Ramadan, berarti Allah menginginkan kebaikan bagi hamba tersebut. Tetapi hamba tersebut harus memanfaatkan kebaikan ini, memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jika Anda dikasih waktu 1 bulan untuk menampakkan kesempurnaan pekerjaan Anda, lalu dengan 1 bulan itu Anda akan dipromosikan menjadi orang yang tertinggi dan terhebat dalam kantor Anda, maukah Anda berlaku yang terbaik dalam sebulan tersebut agar Anda mendapatkan promosi yang tinggi dalam pekerjaan? Tentu Anda mau, tentu kita mau. Begitupun dalam Ramadan ini, Allah berikan kesempatan sebulan dalam Ramadan ini agar Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa kita. Allah lipat gandakan pahala kita. Allah Subhanahu wa taala lepaskan kita dari neraka. Maka orang yang merugi adalah orang yang tidak memanfaatkan kesempatan ini. Dia biarkan Ramadan begitu berlalu. Boleh kau berlaku dosa kapanpun kau berlaku dosa, tapi Ramadan pintu surga sedang dibuka. Boleh kita manusia yang lemah, terkadang kita lupa dan lalai, tapi Ramadan ini tempat kita meminta, ya Allah ampuni aku. Boleh kita terkadang manusia yang terkadang kita lengah dan tergoda dengan dunia, tapi Ramadan Allah Subhanahu wa taala sedang buka rahmatnya seluas-luasnya. Jika ada orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan, jika ada orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan Ramadan, bukan karena Allah tidak mengampuni dia. Allah mengampuni orang yang bertemu dengan Ramadan. Allah mengampuni orang puasa di bulan Ramadan. Allah mengampuni sholat malam bagi mereka yang sholat di bulan Ramadan. Allah mengampuni bagi mereka yang puasa sahur di sahurnya di bulan Ramadan. Jika ada orang yang di setiap 24 waktunya ada kesempatan diampuni, bahkan 24 waktu, 24 jam ini berulang selama 30 hari, lalu dia tidak dapat ampunan, bukan Allah yang tidak mengampuninya, tapi dia tidak mengambil kesempatan. Betapa luasnya. Jika kita diberi waktu 24 jam akan diampuni dosa, lalu kita memanfaatkan 24 jam itu agar diampuni, maka kita akan dapat ampunan Allah. Bagaimana lagi Ramadan, 24 jam dikali 30 hari ada pengampunan dosa, lalu kita tidak dapat ampunan Allah. Bukan Allah yang tidak mengampuni, ternyata kita yang terkadang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, suatu hari Rasulullah SAW ketika khutbah, lalu dia turun dari mimbarnya sambil dia berkata amin, amin, amin. Lalu para sahabat berkata, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah SAW, Jibril telah berkata, dan Jibril berdoa, celakalah mereka orang yang ketemu Ramadan, lalu Ramadan berlalu, mereka tidak diampuni dosanya. Maka Jibril mengatakan, katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasul mengatakan amin, Jibril pun mengatakan amin. Siapa yang diaminkan? Siapa yang didoakan celaka? Mereka yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah. Mengapa mereka celaka? Karena berarti mereka tidak memanfaatkan ampunan Allah dan rahmat Allah yang begitu luas, yang setiap detiknya, setiap harinya, bahkan sebulan penuh ada ampunan, lalu dia tidak dapat ampunan. Apa yang kau lakukan? Ya ibadallah, para hadirin jamaah yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan Ramadan ini adalah kesempatan yang paling besar untuk kita merubah diri kita, untuk kita bertobat kepada Allah. Maka dari itu,
di antara salah satu hikmah tauhid di dalam Ramadan adalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengerti bahwasannya kita tidak memiliki apa-apa. Kita mengerti bahwasannya kita ini hamba yang diatur. Kita mengerti bahwasannya ada peraturan di alam ini yang dimiliki oleh pemilik alam semesta ini. Kita ini hamba. Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Dia. Hidup kita diciptakan bukan untuk seperti itu saja. Kita diciptakan untuk ibadah. Kita akan kembali kepada Allah. Kita tidak hanya sibuk untuk dunia dan hidup kita tidak untuk dunia selama-lamanya. Bahkan mungkin di dunia ini kita hanya sebentar. Tetapi hidup kita yang sebenarnya adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, orang yang berpuasa, dia akan mengerti dan dia akan bersyukur ketika Allah mudahkan dia bertemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkan. Bagaimana cara bersyukurnya? Memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, dia beriman kepada Allah dan berharap pada pahala Allah, Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, kullu amal bani adam yudha'af bi asyari hasanatun al hasanatu asyara amthaliha illa sab'amiyati di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa saum fa innahu li wa ana ajzi'u bih yada' ta'amahu wa syahwatahu min ajlih. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, setiap amalan Bani Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau kita bersedekah 100 atau kita bersedekah 1000, maka akan dilipat gandakan menjadi 10.000 atau paling tidak menjadi 700.000. Bagaimana lagi kalau kita beribadah kepada Allah dengan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa tidak dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi'u bih. Puasa itu untuk aku yang langsung memberikan pahala untuk dia. Berarti bisa jadi Allah lebihkan daripada 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemuliaan pada mereka orang-orang berpuasa. Mengapa Allah muliakan mereka? Yada' ta'amahu wa syahwatahu wa syarabahu min ajli. Mereka meninggalkan makanannya, meninggalkan minumannya, meninggalkan syahwatnya karena aku. Perhatikan, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makan itu kebutuhan pokok kita. Enggak ada manusia yang tidak butuh makan. Minum kebutuhan pokok semua makhluk. Maka manusia ini dalam makannya, minumnya, bahkan syahwatnya itu kebutuhan pokok. Tetapi ketika dia bisa meninggalkan kebutuhan pokoknya min ajli, karena mencari ridho Allah, berarti dia telah meninggalkan sesuatu yang paling dia cintai dan dia butuhkan dalam hidupnya. Dia tinggalkan untuk Allah. Maka pantaslah Allah akan memberikan kepada dia balasan yang khusus untuk dia. Semua amalan akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Allah akan khususkan untuk dia. Karena dia meninggalkan perkara yang sangat prinsip, perkara yang sangat dia butuhkan untuk dirinya. Kenapa kau lapar? Kenapa kau lemas? Kenapa kau haus? Kenapa kau penjarakan nafsumu? Dia katakan, aku mengharap ridha Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosanya karena dia meninggalkan sesuatu yang dia cintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sampai kepada derajat kebaikan dan ketakwaan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian mengeluarkan dan menginfakkan apa yang kalian cintai. Orang yang berpuasa, dia telah mengorbankan kecintaannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia kekhususan. Di sini juga menjadi pelajaran bahwasannya kita harus melakukannya karena Allah. Min ajli, kata Allah, lakukan karena aku. Ini menunjukkan bahwasannya tujuan hidup kita Allah.
Makan kita karena Allah, berhenti makan kita karena Allah, minum kita karena Allah, berhenti minum kita karena Allah. Syahwat kita tunaikan kepada pasangan yang halal karena Allah. Kita tahan syahwat kita pun karena Allah. Maka di sini pun nilai akidah dan tauhid. Hidup kita, tujuan kita adalah Allah. Itulah tujuan hidup kita. Sampai makan kita, minum kita, hubungan intim kita, semua yang kita lakukan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah qul inna salati, salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Kerja kita pun bisa karena Allah. Sebagaimana makan kita bisa karena Allah, menahan makan karena Allah, sahur karena Allah, berbuka karena Allah, mendatangi syahwat, mendatangi yang halal karena Allah. Begitupun kerja kita karena Allah. Kalau kita memahami ini, berarti kita jadikan hidup kita semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ibadallah, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara makna tauhid, makna penghambaan dalam puasa adalah kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini cuman hamba yang diperintah dan diatur. Kita tidak punya apa-apa. Yang memiliki segalanya adalah Allah. Bahkan apa yang ada pada diri kita pun kita tidak memilikinya penuh. Semuanya milik Allah. Makanan yang kita beli, yang kita letakkan di kulkas rumah kita, minuman yang kita beli, yang kita campurkan dan kita berikan kepada istri kita, kita beli dengan uang kita letakkan di rumah kita. Tetapi ketika Allah katakan jangan kau makan di siang hari, kita tidak boleh memakannya. Seandainya kita memakannya, Dia yang Maha Memiliki akan murka dan marah. Dia marah kepada orang-orang yang batal puasa tanpa ada uzur. Kalau begitu pertanyaannya, makanan di rumah kita, minuman yang ada di dalam lemari es kita, harta kita yang mau kita nikmati, milik siapa? Kalau dikatakan itu milik kita, kenapa kita dilarang memakannya? Maka hakikatnya kita cuman boleh menikmati, yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hidup kita seperti itu. Tidak ada yang kita miliki kecuali semua milik Allah. Tu'ti mulka man tasha. Allah memberikan kepemilikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa tunzi'u man tasha. Allah cabut kepemilikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Biyadikal khair. Sebuah kebaikan di genggaman Allah. Kalau orang hamba memahami makna puasa ini, dia akan tahu dia tidak punya apa-apa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Bahkan uang yang di kantong kita sekarang, hari ini, yang berada di dompet kita, itu pun bukan milik kita. Bolehkah kita robek-robek lalu kita buang begitu saja uang yang kita miliki? Gak boleh. Siapa yang murka? Allah marah dengan orang-orang yang mubazirin. Siapa yang marah? Karena dia yang memiliki sebenarnya. Maka itu hidup kita milik Allah. Dari ini pula poin, kalau kita mau sesuatu yang dari Allah, jangan pernah lupakan Allah. Kita mau dunia, kita mau harta, kita mau sehat, kita mau lapang, tapi kita lupa pemiliknya. Bahkan kita bermaksiat kepada pemiliknya. Lalu kita berharap kita diberikan oleh Dia. Bagaimana bisa? Semua milik Allah. Maka dikatakan tabarakalladzi biyadihi mulk. Maha suci, maha tabarak Allah, yang di genggamannya lah segala kepemilikan dan kerajaan. Kalau Dia rajanya, maka kita hambanya. Kalau Dia pemiliknya, kita hanya diberikan menggunakannya. Maka bersyukurlah kepada Dia, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan makanan kita, minuman kita, istri kita yang telah kita akad dan kita bicara kepada orang tua dan kita bayar maharnya,
Tapi ketika pemiliknya mengatakan jangan kau sentuh, kita tidak boleh menyentuhnya, menunjukkan kita ini hamba. Maka pahamilah penghambaan ini. Jika di Ramadan kita bisa meninggalkan yang halal, nasi itu halal, ayam itu halal, maka di luar Ramadan harusnya kita bisa meninggalkan yang haram. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dengan bertemunya Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita di Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang bertobat dan kembali kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan manisnya keimanan di dalam hati kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan, dirapatkan, semakin rapat, semakin lurus, semakin rapi, semakin sempurna salat. Istawu la takhtalifu. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi